Eits, sebelum mulai video ini, yuk kita baca doa dulu supaya ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Halo, kenalin, aku Nanda Arumi Handayani dari semester 1 kelas B Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, di video pertama aku ini, aku bakal ngebahas materi tentang keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Sebelum kita masuk materi inti, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa pengertian dari keterampilan dasar dan ilmu sosial itu sendiri. Penasaran? Yuk langsung aja simak videonya. Menurut Astawa 2017, pada bukunya halaman 23-25, ilmu sosial ialah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Disiplin ilmu sosial yang mendukung pengembangan social studies meliputi antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi, yang kesemuanya itu memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia. Keterampilan dasar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur atau wideaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional menurut A.S. Glickman 1991. Bagi seorang guru ada dua keterampilan pokok yang harus dikuasai loh. Yang pertama, what to teach, menguasai materi atau bahan ajar, dan yang kedua, how to teach, menguasai metodologi atau cara mengajar. Keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial itu banyak macamnya teman-teman. Tetapi, yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada video ini hanya pada 4 pokok keterampilan. Yang pertama, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang kedua, keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Dan yang keempat, keterampilan proses. 1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Higher Order Thinking Skill, yang biasa disingkat HOTS, merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. 2. Keterampilan berpikir tingkat rendah, Lower Order Thinking Skill, yang biasa disingkat LOTS. Kemampuan berpikir tingkat rendah umumnya hanya difokuskan pada kemampuan mengingat informasi, mengumpulkan informasi, dan menjelaskan ulang suatu informasi dengan kata-kata sendiri. Contoh kemampuan berpikir tingkat rendah adalah kemampuan pengetahuan dan pemahaman. 3. Keterampilan komunikasi. Kemampuan komunikasi adalah suatu kemampuan untuk memilih perilaku komunikasi yang cocok dan efektif bagi situasi tertentu. Komunikasi sendiri memiliki arti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Ada 7 skill komunikasi yang wajib kita kuasai dan kembangkan nih teman-teman. Yang pertama, kemampuan berbicara. Kedua, kemampuan berbahasa tubuh. Ketiga, kemampuan menulis. Keempat, kemampuan mendengarkan. Kelima, kemampuan melakukan presentasi. Keenam, kemampuan membangun networking. Dan yang ketujuh, kemampuan berorganisasi. 4. Keterampilan proses. Keterampilan proses adalah keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah, baik kognitif maupun psikomotor, yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. Jenis-jenis keterampilan proses antara lain: 1. Mengobservasi. 2. Mengklasifikasi. 3. Memprediksi. 4. Mengukur. 5. Menyimpulkan. Dan 6. Mengkomunikasikan.
Nah, itu dia penjelasan dari aku mengenai materi keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Semoga dapat dimengerti ya. Thank you for watching and see you on the next video guys. Bye-bye.